Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu yang hebat, bidadari yang cantik, tapi nggak ada ibu-ibunya hari ini. Ya, Terima apa kasih Halo Pak kabar? Haji, Haji. Apa juga kabar Pak ibu-ibu? Ganteng, Sehat ya. semua? Sehat Pak. Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Oke, alhamdulillah. Saya sangat-sangat merasa senang melihat Ibu Nori, Ibu Chandra, Ibu Vera siang hari ini. Semoga semuanya tetap semangat dan bisa konsentrasi melewati IHT hari ini. Semuanya simangat Bu ya. Semangat. Sebelum saya melanjutkan materi pagi hari ini, siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa saya minta bantunya Ibu Vera Wati. Silakan Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Haji, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita memulai IHT pada hari ini, agar langkah kita bisa berjalan dengan lancar semuanya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silahkan Pak Haji. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung tayangkan materinya. Bisa kelihatan materi saya, Bu? Kelihatan Bisa. Pak. Alhamdulillah. Jadi materi kali ini tentang pendampingan evaluasi pengembangan profesional di satuan pendidikan. Itu materi yang kita bahas siang hari ini Bu ya. Jadi ya. Adapun tujuan akhir dari materi kita yaitu untuk mengetahui dan memahami rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional dalam menyusun kurikulum. Terus yang kedua, dapat mengimplementasikan rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau nanya sama ibu-ibu, perlukah membuat rencana pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dalam rangka menyusun kurikulum? Perlu Pak. Perlu Pak. Coba Bu Chandra, kenapa perlu? Supaya ibarat orang jalan itu kita tahu jalannya itu mau kemana dulu. Betul. Jadi ada yang mengarahkan, ada yang mendampingi supaya kita tidak kesasar istilahnya. Betul. Mungkin gitu Pak Haji. Terima kasih jawabannya sangat luar biasa sekali Bu Chandra. Ada masukan lagi dari Bu Vera, silakan Bu Vera. Sama dengan Bu Chandra bahwa kita akan berjalan kemana itu kalau kita ada pendampingnya kita akan sesuai dengan alur. Betul. Ya, jadi tidak melenceng ke sana ke sini begitu Pak. Sama, saya setuju dengan Bu Chandra. Terima kasih Bu Verawati. Jawabannya sangat luar biasa semua. Gimana kalau menurut Ibu Nori? Bu Nori nih, Ibu kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pada intinya, terima kasih Pak Haji. Intinya adalah kalau kita akan membuat rencana, jelas kita berdampingan dengan orang yang profesional yang tahu mengarahkan kita untuk menuju ke tujuan akhir dalam rangka penyusunan kurikulum. Jika kita tidak mempunyai pendampingan, maka kita akan berjalan sesuai dengan nggak jelas arahnya kita. Gitu ya? Iya, maunya kita. Ya, maunya kita. Kalau, belok kiri maunya kita, belok kanan maunya kita ya. Jadi kalau ada pendampingan,
dia mendampingi terus kita supaya kita menuju ke arah yang benar. Sesuai dengan koridornya gitu Bu ya. Iya, Jadi kalau iya, kita benar. mau ke Pasar Senin, kalau di sini Pasar Senin harus lewati halte-halte yang sesuai dengan koridornya. Iya. Jadi di sini perlu adanya yang namanya perencanaan. Perencanaan ini adalah cerita, kata lainnya Bu. Kata lainnya cerita itu acara, atau kata lainnya dengan agenda juga bisa. Dengan sedangkan pendampingan di sini, istilah kalau bahasa di anak-anaknya itu pengasuhnya. Jadi pengasuhnya, pendampingnya. Kalau evaluasi itu penilaian, harus ada yang namanya penilaian. Penilaian. Dalam kurikulum harus adanya namanya pengembangan. Jadi kalau tidak ada pengembangan dalam kurikulum, kita stagnat. Tidak ada perubahan dalam pendidikan kalau gitu. Jadi untuk memajukan suatu pendidikan harus ada yang namanya perencanaan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam rangka penggunaan kurikulum. Jawabannya sangat luar biasa, Ibu-ibu. Saya rasa ibu-ibu ini udah sangat-sangat berpengalaman ya dibanding saya, gitu Bu ya. Terus kita langsung ke berikutnya, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan ditekankan kepada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Harus jelas di sini dan harus terukur juga. Nah, proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin suatu pendidik berdasarkan hasil pengamatan atau evaluasi. Beberapa contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa dilakukan. Yang pertama, coaching. Coaching ini merupakan proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Itu yang namanya coaching. Jadi di coaching ini suatu kegiatan untuk menggali suatu masalah. Apa saja sih masalah yang ada di pendidikan di siswa? Jadi kita bisa gali. Misalnya kendala saat ini. Masalah yang ada di siswa saat ini apa? Itu yang namanya paling dialami oleh seluruh Indonesia itu yang namanya sulitnya jaringan. Kalau saya dengar cerita teman-teman itu ada yang di kampung-kampung itu sampai naik gunung, turun gunung, itu gimana tuh? Itu harus kita pikirkan. Tantangan harus kita pikirkan. Kalau di tempat saya tambah Pak Aji. Apa tuh Bu? Untuk beli pulsanya nggak ada uang. Nah, kalau kuota Kemendikbud kan kuota Kemendikbud itu agak nggak lancar gitu. Masalahnya juga ekonomi. Jadi perlu dipikirkan. Jadi harus dipikirkan tuh orang perancang kurikulum. Jadi jangan sampai disamakan kurikulum orang di kota sama orang kurikulum di perkampungan gitu. Terus yang kedua, mentoring. Mentoring merupakan proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Hampir sama yang di atas. Terus yang terakhir itu pelatihan. Nah, pelatihan merupakan proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal menyesuaikan dengan kemampuan suatu pendidikan. Nah, contohnya aksi apa? Contohnya kita sekarang. Kita sampai begadang sampai jam berapa nih? Sampai jam 9. Itu untuk melatih. Untuk apa kita melatih diri kita? Untuk apa? Untuk mengembangkan bakat kita. Untuk apa bakat kita? Untuk kita sampaikan, untuk kita implementasikan di satu pendidikan kita, untuk memajukan pendidikan atau satuan pendidikan yang kita naungi saat ini.
Itu tujuan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu lewat anak didik. Jadi kalau gurunya sudah terlatih, ilmunya udah banyak, terus teknologinya udah kuat, nah saya yakin pendidikan itu sangat maju saat ini, Bu. Jadi Betul sekali, Pak. kita lihat juga kalaupun pendidiknya udah bagus, teknologinya, kalau siswanya tidak bisa mengikuti, gimana tuh, Bu, ceritanya? Ya, sama aja. Tidak akan tercapai tujuan Kalau pembelajaran. saya sih, gurunya harus benar-benar sabar untuk membimbing, dan penyesuaian terhadap siswa itu harus pelan-pelan. Jangan langsung Ibu Nori gara-gara udah ikut pelatihan ini, semua siswa harus pakai LMS. Harus yang nggak pakai LMS nggak masuk di mata pelajaran Ibu Nori. Jangan memaksakan, ya namanya Merdeka Belajar, ikutilah. Nah, itu kata kunci. Guru itu harus fleksibel, ya. Fleksibel, ya benar sekali. Jangan dipaksa. Jadi kalau dipaksa nggak merdeka belajar itu. Tapi ya, walaupun kita mengartikan sebagai siswa itu harus merdeka semaunya siswa, jangan. Tidak, iya. Harus ikuti. Bukan juga. Sesuai. Iya. Juga. Yang namanya kita harus mendidik supaya lebih baik, bukan merdeka yang terarahkan. Merdeka yang lebih terarah, gitu kata Ibu Chandra mah. Iya. Terus yang terakhir, adapun beberapa komponen pendampingan, pengembangan, evaluasi di satuan pendidikan. Itu yang pertama, itu kepala sekolah. Ya. Yang kedua, wakasek. Terus yang kedua, guru. Terus yang keempat, peserta didik. Yang kelima, itu komite sekolah. Yang terakhir, DUDI atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, sudah IDUKA, Pak. IDUKA. Nah, sekarang udah IDUKA, udah pindah, udah ganti namanya, Bu ya. IDUKA. Nah, saya tertarik dengan poin nomor 6 ini, Bu. Kadang di sekolah kita itu sangat-sangat diperdebatkan nih. Kemarin pas penilaian UKK kelas 3 itu ada di pihak satu itu menyuruh pakai LSP, di satu sisi disuruh pakai pihak industri. Jadi kita bingung kemarin itu. Makanya kita harus benar-benar mengetahui ini perkembangan dunia industri saat ini, Bu. Nah, untuk melanjut ke materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya biar kita nggak boring, kita ice breaking dulu, ya Bu ya. Kita boleh. Ya. Kita ice breaking. Ya. Kalau saya gini Bu, kalau saya ice breakingnya beda. Jadi ini saya melatih Ibu Nori untuk berpikir dikit. Jadi kata awalnya apa ya? Oh, cuman saya yang berpikir, kan ada dua lagi. Ibu Silva, Ibu Vera sama Ibu Chandra. Jadi kata kita itu apa ya? Saya mau Ibu Chandra, Ibu Vera, Ibu Nori ikuti kata saya, apa ya? Gitu. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Gitu. Apa ya? Apa ya? Jadi saya lihat dulu Bu contekannya ya. Ice breaking kita di sini. Jika ibu-ibu, saya ibu-ibu bidadari yang ada di sini, jika kita balikan maka akan berkurang 3. Apakah itu? Jika kita balikan. Jika kita balikan 3. Jika kita balikan 3. Jika kita balikan maka akan kurang 3. Jika kita balikan
maka akan berkurang 3. Apakah itu? Jika akan kita balikan, maka akan Bukan. Jika kita balikan, maka akan berkurang 3. Apakah itu? jika Apa? kita balikan. Ini pertanyaan tingkat tinggi ya. Mikir ini jadinya. Ini membuat saya berpikir 7 keliling. Spesial buat Bu Vera, Bu Chandra, Bu Nori hari ini. Jika kita balikan, Balikan akan berkurang 3. Apakah itu? Kita balikan. Maka Nyerah Pak, pusing. Nggak tahu. Nah, ini Pak Haji, jangan kasih pertanyaan begitu dong, ice breakingnya kita ini udah PDI. Tahu PDI ya Pak Haji? Penurunan daya ingat. Tahu jawabannya apa, Bu? Gawat nih Pak Haji. Jawabannya 9. Kok bisa? Oh betul. Jika kita balikan, Jika kita kalikan, Ya Allah. astaga Pak Haji. Ya. Tadi mau ngomong begitu, pikir saya bukan kali-kalian. Ya ampun. Nah, ini saya kurang berani menyampaikan ide gagasan karena takut salah. Ternyata apa yang ada di benak Pak Haji sudah ada di benak saya, tapi karena saya masih bingung-bingung, jadi seperti itulah. Ya. Maaf, terima kasih. Semoga terhibur Ibu. terima kasih. Ya, mantap. Nah, kita Jangan lupa ya, K28S. apa itu? Apa itu? Kompor 28 sumbu. Ya. Jadi kita kembali ke laptop. Oke deh. Kita fokus di sini. Di prinsip kita lanjut Bu ya. Jadi Lanjut. adapun beberapa prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Terus yang selanjutnya menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah yang diperencanakan program atau pelaksanaan program. Terus prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pengembangan ada 5, yaitu menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Terus yang kedua menetapkan data informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Terus yang ketiga menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan. Terus merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksanaan program. Yang terakhir, menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Kita kembali lagi di pembahasan ini. Jadi setelah saya menyampaikan beberapa materi, jadi saya mau tanya sama ibu-ibu nih, apa yang Ibu pahami tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan? Gimana Bu? Bu Vera dulu deh, Bu Vera. Pendapat. Ya. Kok saya sih Pak Haji? Ya, karena Ibu yang paling semangat saya lihat. Silakan Bu Vera. Palanya pening ini Pak Haji, palanya pening belum makan. Setelah saya berbicara panjang kali lebar, yang dipahami sama Ibu Vera apa itu? Panjang kali lebar sama dengan 9. Evaluasi itu harus dapat terukur. Ya. Kemudian juga tadi evaluasi kan ya Pak ya? Dapat terukur, dan kemudian pengembangan kurikulum tadi, pengembangan
profesional itu tadi kurikulumnya harus kita melibatkan Dudi, kemudian komite, bukan Dudi, Iduka, komite, kepala sekolah, waka, guru produktif, dan sebagainya. Kemudian perlu adanya pendampingan agar tidak salah arah. Pendampingan evaluasi juga perlu dilakukan ya tadi untuk mengukur kompetensi siswa seberapa jauh keberhasilan kita di dalam mengajar. Itu Pak mungkin ya Pak ya. Mungkin tambahan Bu Nori. Ya, Bu Nori kan yang sudah makan nih. Vera jawabannya sangat luar biasa sekali. Yang udah makan siapa Bu Vera? Bu Nori ya. Bu Nori silakan jawab dulu yang udah makan. Wajar nanti. Ya, karena pada prinsipnya ya. Apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Aji itu sudah paham bahwa pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dalam satu kesatuan pendidikan itu memang ada beberapa hal yang disampaikan tadi yang membantu pelaksanaan itu. Ada kepala sekolah, coba Pak Aji tayangkan. Ada kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolah, termasuk yang paling penting di dalamnya adalah wakil urusan kurikulum, termasuk di dalamnya ada guru, peserta didik, komite sekolah, dan Iduka itu sangat berpengaruh sekali dalam komponen pendampingan dan pengembangan evaluasi yang ada di satuan pendidikan. Kemudian tidak lepas lagi dengan peran kita sebagai guru di sini yang sangat penting untuk melaksanakan semua komponen-komponen dalam pengembangan evaluasi. Karena jika tidak ada guru, pasti pengembangan evaluasi untuk menyatakan satuan pendidikan itu lebih maju, ya susah juga. Nah, ini sangat menentukan. Begitu juga dengan Iduka. Iduka itu kita harus sinkronisasi kurikulum-kurikulum apa yang kita dapat disinkronisasi dengan Iduka, di mana anak-anak kita akan mengadakan magang di sana agar supaya apa yang kurikulum yang kita buat dalam satuan pendidikan kita di sekolah kita masing-masing itu memang betul-betul relevan, learn and match yang ada di Iduka seperti itu. Kadang-kala yang menjadi hambatan jika kita mengantar anak ke Iduka yang belum mengadakan MOU dengan pihak sekolah kita, itu ada kendalanya, ada masalahnya, karena kadang-kala anak-anak yang diterjunkan di Iduka itu kadang menjadi masalah di tempat kerja, apalagi kalau dia siswa kelas 11 ya, langsung mengadakan praktik kerja lapangan, kadang-kala mereka belum terlalu tahu dan paham tentang apa yang seharusnya mereka lakukan di sana, ya. Jadi kita harus memang betul-betul mensinkronisasikan semua komponen pendampingan pengembangan evaluasi satuan pendidikan maupun kurikulum itu dengan Iduka agar apa yang diinginkan oleh sekolah kita ke depan memang benar-benar terlaksana dengan baik, karena sekolah kita adalah sekolah menengah kejuruan. Ya, anak dipersiapkan untuk siap kerja. Tentu saja anak-anak kita dibekali dengan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam knowledge, attitudes-nya, knowledge-nya, dengan skill-nya, sehingga mereka siap turun ke PKL dan siap setelah lulus mereka atau output mereka siap diterima di lapangan pekerjaan. Karena saat ini SMK itu katanya pencetak pengangguran. Betul. Menurut saya sebetulnya tidak pencetak pengangguran ya mereka. Sebetulnya kalau dari kita guru memberikan motivasi kepada mereka bahwa setelah lulus nanti tidak harus bekerja di kantor, silakan menciptakan pekerjaan sendiri di rumah, karena diajarkan mata pelajaran, kalau tidak salah ada pelajaran PKK ya, PKK. Nah di situ diajarkan bagaimana anak-anak ditumbuhkan memberikan motivasi menjadi entrepreneurship, menjadi seorang wirausaha yang kecil-kecilan aja dulu, ya dikasih motivasi yang kecil-kecil dulu. Seperti saya itu tidak ada basic ya untuk mengajar PKK, tapi setelah saya belajar itu ternyata banyak anak-anak yang saya memberikan motivasi sampai mereka lulus itu mereka berusaha, berwirausaha sendiri. Saya memberikan motivasi seperti itu dan saya merasa bangga karena
apa yang saya berikan kepada anak-anak, saya ajarkan kepada anak. Itu peran pendampingan, pengembangan, evaluasi sekolah ya dalam satuan pendidikan saya sebagai guru yang dipercayakan untuk mengajar mata pelajaran PKK. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya bangga karena anak-anak itu setelah lulus langsung menciptakan lapangan kerja sendiri. Langsung mereka praktekkan apa yang mereka dapatkan, meskipun itu hanya kecil-kecilan. Tapi itu merupakan satu kebanggaan. Dan harapan saya ke depan sebagai guru, ya Pak Haji, ya sebagai guru kita semua, sebagai guru, mari kita rangkul anak-anak kita dan mendampingi mereka agar tercipta suasana yang baik dalam proses belajar sehingga kita mengevaluasi mereka apa yang sudah kami berikan kepada mereka itu mereka lakukan dengan baik di dunia, di masyarakat nanti. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih, jawabannya sangat-sangat detail dan lengkap banget. Saya rasa Ibu Nori sangat berpengalaman di bidang ini, makanya panjang banget. Terima kasih Bu Nori. Terima kasih Bu Nori atas jawabannya sangat bagus. Mungkin ada tambahan dikit dari Bu Chandra. Silakan Bu Chandra. Kalau saya sepertinya sudah include sama Bu Nori ya. Iya, udah karena penjelasannya sudah sangat luas sekali, sudah sangat banyak sekali. Iya. Jadi mungkin sudah include di unek-unek saya itu ada di Bu Nori. Udah Terima keluar kasih semua Bu berarti sudah ya. disampaikan. Iya. Betul. Iya. Jadi saya mau nambahkan sedikit Bu. Kemarin hasil obrolan saya sama perusahaan-perusahaan dunia industri lah. Jadi sebenarnya yang membuat SMK itu mencetak rekor pengangguran tertinggi itu bukan dari skillnya Bu, tapi dari soft skill. Dari soft skillnya. Contohnya seperti apa? Dalam kedisiplinan waktu untuk masuk kerja mereka saya maunya. Ya, betul ya, itu satu ya. Itu. Yang kedua, attitude perkataannya, sikapnya. Jadi cara penyampaian obrolannya sama orang-orang itu sangat-sangat berkurang. Jadi berhubung kita kerjasamanya sama Telkom di sini Bu. Jadi pihak Telkomsel itu walaupun mereka itu mementingkan kemampuannya, tapi yang diutamakan banget itu soft skill-nya. Soft skill ya. Kenapa alasannya SMA itu kurang dibanding daripada SMK? Karena mereka memang skillnya kurang, tapi attitude-nya bagus katanya. Itu mungkin kata-kata tambahan dari saya. Tapi jawaban dari ibu-ibu sangat-sangat mewakili daripada pembahasan materi kali ini. Itu mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas ibu-ibu? Mas Pak Haji. Makasih ya. Mungkin pertemuan kali ini kita tutupkan sekian. Saya ambil kesimpulan di sini. Ya, yang pertama itu di dalam menyusun kurikulum harus ada perencanaan yang lebih matang. Yang pertama itu di dalam penyusunan kurikulum harus yang ada namanya pendampingan. Itu harus ada supaya apa? Kemungkinan ada yang melenceng dikit, mungkin ada pendampingnya yang mengingatkannya itu. Terus yang berikutnya ada yang namanya evaluasi. Untuk apa sih evaluasi? Untuk ada yang namanya penilaian. Apa sih yang kurang, apa yang belum ada, dan apa yang belum tercantum di dalam kurikulum itu. Yang terakhir adanya pengembangan profesional. Kenapa sih harus ada pengembangan? Kalau nggak ada pengembangan, saya rasa zaman itu akan stagnan. Nggak ada kemajuan. Bukan stagnan Pak, jalan di tempat. Jalan di tempat. Tidak maju, tidak mundur. Tidak maju, tidak mundur. Tidak mundur ya. Nah, sangat-sangat monoton istilahnya itu. Kalau kita belajar itu ya belajar ini Ibu Budi.
Ini Ibu Budi aja dari Budi. kelas kecil. Budi Budi mau mau ke pasar. kemana Ibu Budi? Harus Iya. ada yang namanya pengembangan yang profesional di satuan pendidikan. Mungkin itu Iya. saya rasa kalau ini udah berjalan dengan baik, kemungkinan pendidikan di negeri kita akan maju dan berkembang, saya rasa. Mungkin Ya. cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera, karena Ibu Vera yang bantu saya doa, silakan Bu. Bantu saya tutup berdoa. Bu Vera masih di mute, Bu Vera. Suaranya Bu Vera. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih atas paparannya yang menarik, tambahan ilmu buat kami, buat saya, buat Bu Nori, dan buat Bu Chandra. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan terus melekat dan akan kita bisa terapkan di dalam pembelajaran nanti di sekolah. Marilah kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik Pak Haji, silakan. Bu Nori. Terima kasih Pak Haji. Semuanya. Terima kasih. Foto bersama Pak Haji. Pak Haji kasih keluar dulu itunya. Share screen-nya dikeluarin dulu, baru kita foto bersama. Alhamdulillah.